Oke, perkenalin nama saya Aryo Samsu. Titel saya SS Staple MReng. Yang belum tahu, SS Staple itu Sarjana Senterapan Pelayaran. MReng-nya Master Marine Engineering. Saya tinggal di Bandar Lampung. Lahirnya dulu di Pekalongan, tetanggaan sama Mr. Adi nih ya. Dulu saya sekolah di SD Muhammadiyah, MIM Pekalongan. Terus habis itu saya lanjut ke SMP Negeri 4 Kota Metro. Setelah itu saya masuk ke SMK Muhammadiyah 2 Metro. Setelah itu saya lanjut kuliah di Akademi STIP Jakarta. Selama 4 tahun saya kuliah di sana. Bagi yang udah ada yang tahu belum STIP Jakarta sebelumnya? Belum. Kayaknya belum sih, Kak. Belum ya. Belum. STIP Jakarta ini singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Nanti kita setel video sedikit, video profil tentang STIP biar yang lain pada tahu ya kan. Jadi kan kita sama-sama mau belajar, sama mau tahu, bukan cuma muridnya aja tapi mister sama sisanya juga biar pada tahu ya. Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 70% dari total wilayah. Dengan potensi dan sumber daya laut yang sangat besar, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran memiliki peran untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah lembaga maritim milik negara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan Indonesia. Pada tahun 1953, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, awalnya bernama Akademi Ilmu Pelayaran atau AIP, menyelenggarakan program Diploma 3 dengan 2 program studi, yaitu Nautika dan Teknika. Pada tahun 1957, AIP diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dan saat itu bertempat di Gedung Sehari Mangga 2, Ancol. Tahun 1983, Akademi Ilmu Pelayaran berubah nama menjadi Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran atau PLAP. Pada bulan Maret tahun 2000, nama Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, melaksanakan pendidikan 8 semester dalam 3 jurusan, yaitu Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan atau KALK. Tahun 2002, STIP berpindah lokasi ke Marunda Cilincing, Jakarta Utara dengan luas 32 hektar. Tahun 2018, STIP memperoleh pengakuan standar sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dari Badan Sertifikasi Lloyd Register Quality Assurance. Oke, udah pada lihat tadi ya sedikit video profil singkat tentang STIP. Jadi STIP ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi sekolah kedinasan ya, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang berdiri sejak 1953. Dulu peresmi pertamanya itu presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno, kemudian dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran, kemudian berganti nama menjadi PLAP. Setelah itu pindah ke Jakarta Utara, tepatnya di Marunda, yang meresmiin anaknya Insinyur Soekarno yaitu Ibu Megawati, dan berganti nama menjadi STIP Jakarta.
Ada jurusan apa aja sih di STIP? Ya, di STIP sekarang ada 3 jurusan. Yang pertama ada Nautika, terus ada Teknika, kemudian ada KALK atau Keteraksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhan. Kakak jelasin ya, bagi yang belum tahu Nautika itu apa. Jadi jurusan Nautika ini diperuntukkan untuk calon-calon perwira kapal, khususnya untuk perwira dek. Perwira dek itu jenjang terakhirnya kalau di atas kapal nanti bakal jadi kapten. Nah, kalau mau jadi kapten, nanti kalau sekolah pelayaran, ambilnya jurusannya Nautika. Nah, kemudian yang kedua Teknika. Teknika itu dipersiapkan untuk para perwira mesin atau marine engineer, sama kayak profesi saya sekarang. Kemudian Keteraksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan ini biasanya bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran, juga asuransi, perkapalan, dan masih banyak lagi. Nanti kakak jelasin ada ya. Apa aja sih lulusan dari STIP itu bisa jadi apa aja, nanti kakak kasih tahu. Oke, jenjang karir setelah lulus dari STIP. Jadi kakak dulu sekolah di STIP itu selama 4 tahun. 2 tahun pertama di asrama. Di asrama, kemudian masuk di tahun ketiga kakak mulai praktek berlayar. Nah, pada saat praktek berlayar itu kakak waktu itu dapat di perusahaan namanya Berlian Laju Tanker. Nah, di situ 1 tahun berlayar, ngarungin samudra, 7 samudra, 1 tahun dapat keliling dunia ya, semua benua masuk di situ. Kemudian jenjang karir setelah lulus dari STIP bisa jadi apa aja? Apakah cuma jadi bisa bekerja di atas kapal aja? Ternyata enggak. Lulus dari STIP kita bisa jadi perwira di atas kapal, asing maupun luar negeri. Kemudian juga bisa bekerja di industri pelayaran. Kemudian onshore atau offshore, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Biro Klasifikasi Asing dan Domestik, industri permesinan, perhotelan, perusahaan pelayaran nasional dan internasional, kemudian BUMN, ada lagi instansi pemerintahan yang bergerak di bidang ekspor impor, bisa juga bekerja sebagai surveyor, asuransi maritim, memegang kendali atas pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, logistik, bongkar muat, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kakak lulus dari STIP tahun 2012, masuknya tahun 2008, kemudian lulus di tahun 2012. Setelah lulus, kakak waktu praktek sudah ikatan dinas sama perusahaan tempat kakak praktek, kemudian berganti nama. Perusahaan Berlian Laju Tanker itu berganti nama menjadi PT Sukses Inkor Maritim. Nah, jadi setelah lulus kakak langsung bekerja masuk di PT Sukses Inkor Maritim sebagai masinis 4. Masinis 4 bekerja di kapal chemical tanker. Jadi kapal tanker yang muatannya chemical. Ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C. Chemical itu contohnya kayak muat bensin, sulfurik asid, asetik asid, kemudian palm oil, itu juga masuk ke kategori chemical ya. Kemudian bekerja di situ cuma 1 tahun, kemudian pindah ke PT Humpus Intermoda sebagai masinis 5, turun ya, dari masinis 4 turun ke masinis 5. Kenapa bisa begitu? Karena beda kapalnya. Jadi waktu di perusahaan pertama kakak bekerja itu di kapal yang bermuatannya chemical,
Kemudian di tahun 2013 sampai 2014 itu kakak bekerja sebagai masinis 5 dan promosi lagi menjadi masinis 4 di kapal oil tanker. Apa sih kapal oil tanker? Ada yang tahu? Oke. Kapal oil tanker ini kapal yang bermuatannya oil, ya. Ada minyak mentah, crude oil, terus ada juga solar, ada juga bensin. Nah, jadi kalau adik-adik ngisi minyak di Pertamina, isi apa? Itu awalnya dimuat dari kapal itu. Dari kapal diantar ke daerah masing-masing, kemudian diambil dimasukkan ke tangki, dari tangki nanti dikirim ke Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian bekerja di situ cuma dapat 1 tahun aja. Pindahlah kakak ke perusahaan yang namanya Asahi Marine. Ini perusahaan Jepang. Kembali lagi sebagai masinis 4 di kapal, tipenya sama, oil tanker. Dapat 1 tahun di situ, kemudian pindah lagi ke Singapura Maritime Service. Jadi dari Jepang pindah ke perusahaan Singapura ya. Jabatan naik menjadi masinis 3 di kapal chemical tanker lagi. Kakak kerja di situ dari 2015 sampai 2016. Kemudian setelah itu kakak berkeluarga. Setelah berkeluarga, kakak pindah ke perusahaan yang bernama Anthony Feeder, perusahaan Belanda, sebagai masinis juga. Masinis 3 dari tahun 2016 sampai sekarang masih bekerja di Anthony Feeder, perusahaan Belanda. Manning agency-nya di Jakarta namanya Equinox Bahari Utama. Oke, kamu cerita dikit nih, di perusahaan terakhir ini Anthony Feeder, kakak bekerja sebagai third engineer di kapal LPG. Nah, jadi yang kalau dulu kakak pernah kerja di kapal chemical tanker, kemudian kerja lagi di oil tanker, sekarang kakak kerja di kapal LPG. Nah, apa sih kapal LPG? Nah, jadi kapal LPG ini masuk kategori gas tanker. Jadi gas tanker itu ada LNG, ada LPG. Nah, kebetulan kakak kerja sekarang di LPG-nya. Sama itu adik-adik di rumah mau masak gitu kan. Ibunya beli gas, bapaknya beli gas, itu awalnya semua diangkut dari kapal. Dari kapal, ambil dari daerah-daerah mana gitu, dari luar negeri atau dari dalam negeri, tapi yang di daerah yang jauh diantar dulu pakai kapal, kalau ke Lampung nanti masuk dulu ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Lampung, baru nanti dikirim pakai mobil, masuklah ke Pertamina tuh. Jadi masuklah penjual-penjual eceran gasnya yang kecil-kecil itu. Gasnya yang kakak muat ini bukan kayak gas yang di rumah ya, dia masih bentuknya itu cair. Namanya ada yang buten, ada yang propen, ada yang propilin, macam-macam namanya. LPG itu, jadi LPG itu banyak, gas LPG itu ada banyak. Nama kapal tempat kakak kerja yaitu namanya Coral Alicia. Oke, sekarang kita masuk ke profesi kakak, yaitu seorang marine engineer. Apa sih marine engineer itu? Marine engineer itu adalah seorang perwira mesin atau masinis, ya. Masinis gitu ya. Jadi seorang perwira mesin, bukan masinis kereta api. Masinis itu maksudnya perwira yang bertanggung jawab tentang permesinan di atas kapal. Kerjaannya apa aja sih marine engineer? Marine engineer itu kerjaannya
maintenance, terus perawatan-perawatan semua permesinan di atas kapal, bertanggung jawab untuk kelistrikan. Jadi kapal itu banyak yang harus dijaga ya. Kapal jalan menggunakan, kalau bisa lihat di gambar ini yang paling besar sebelah kiri itu namanya main engine. Nah, jadi kapal itu bisa jalan digerakin mesinnya itu tuh besar. Mesin kapal itu besar, besarnya apa ya? Kurang lebih mobil truk lah, besarnya. Kurang lebih segitu. Kemudian listrik di atas kapal buat lampu, buat reefer machine, buat nyimpen bahan-bahan makanan supaya tidak busuk, itu disuplai sama mesin yang ada di bawahnya main engine ini, yang ada tulisan Yanmar. Ini namanya generator. Kemudian masih banyak lagi permesinan di atas kapal yang dipegang. Ini kakak kasih contoh sedikit-sedikit aja. Nah, yang di tengah-tengah ini namanya freshwater generator. Jadi mungkin adik-adik ada yang tanya, kalau kapal berlayar jauh, minumnya apa sih? Apa minum air laut gitu ya? Nah, jadi di atas kapal itu ada yang namanya mesin yang bernama freshwater generator. Freshwater generator ini fungsinya merubah air laut menjadi air tawar. Kok bisa ya air laut dirubah menjadi air tawar? Ya, jadi melalui dua proses. Ada yang namanya proses evaporasi dan juga ada proses kondensasi di situ. Jadi dalam freshwater generator ini air bisa mendidih di bawah 100 derajat Celcius karena tekanannya di dalam freshwater generator ini dia tekanannya di bawah 1 atmosfer ya. Jadi vakum. Jadi temperatur 70-80 derajat air laut itu sudah mendidih di dalam freshwater generator. Ketika mendidih, air itu nanti menguap. Nah, menguap, terjadilah proses evaporasi. Evaporasi itu adik-adik udah pada belajar IPA ya? Nah, evaporasi itu adalah perubahan bentuk dari cairan menjadi gas atau uap. Nah, gasnya itu nanti terpisah sama garamnya. Kemudian gasnya itu uapnya itu didinginkan lagi di dalam freshwater generator ini dengan namanya kondensor. Nah, di kondensornya ada proses kondensasi. Ada yang tahu kondensasi? Belum ya? Ya, kondensasi itu perubahan zat gas menjadi zat cair. Prosesnya namanya kondensasi. Alatnya apa? Alatnya namanya kondensor. Jadi air laut itu dimasukin ke freshwater generator, kemudian diuapkan, uapnya itu kemudian didinginkan. Nah, itu sudah jadi air tawar. Air tawar itu nanti yang kita pakai di atas kapal buat minum, buat masak, buat bikin kopi, dan masih banyak lagi. Ada mesin lagi nih sebelah kanan nih. Namanya ini purifier. Pernah dengar ya kata purifier? Jadi purifier ini fungsinya memisahkan minyak, air, dan kotoran. Minyak dan air dan kotoran. Kok bisa sih dipisahin minyak, air, sama kotoran? Melalui proses apa? Ya. Jadi di dalam purifier ini ada terjadi dua gaya. Yang pertama ada sentrifugal dan kemudian ada sentripetal. Nah, nanti kalau belajar IPA fisika nanti adik-adik bisa tahu itu apa sentrifugal, apa itu sentripetal. Nah, sentrifugal itu adalah gaya yang mendekati titik porosnya, itu namanya sentrifugal. Menjauhi titik porosnya, itu namanya sentrifugal. Jadi kalau air masuk, kemudian dialirkan lagi menggunakan pompa,
itu namanya terjadi proses gaya sentrifugal. Nah, ada lagi di situ ada sentripetal. Kalau sentripetal kebalikannya dari sentrifugal. Kalau sentrifugal itu dia menjauhi titik porosnya, sentripetal itu dia mendekati. Jadi air, minyak, dan kotoran ini dipisahkan sesuai dengan berat jenisnya. Nah, berat jenis air itu kan 1 ya, spesifik gravitinya. Kemudian kalau minyak itu dia di bawah 1, 0, berapa, 0, berapa. Nah, lumpur ini nanti di bawahnya lagi. Jadi akan terpisah melalui namanya gravity disk. Gravity disk itu dia memisahkan minyak, kotoran, dan air itu tadi melalui berat jenis. Jadi kita pakai bahan bakar minyak di atas kapal nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan nanti mogok. Nah, kalau kapal mogok bahaya dong di tengah laut, ya kan? Nggak ada yang dorong. Nah, kapal mogok di tengah laut nggak ada yang dorong. Jadi semuanya harus kita jaga, kita rawat dari mulai air, bahan bakar, kemudian ada minyak pelumas, dan lain-lain. Itulah tanggung jawabnya seorang marine engineer. Nah, jadi marine engineer ini di atas kapal ada banyak. Rata-rata ada masinis 5, masinis 4, masinis 3, masinis 2, masinis 1, sampai yang terakhir yang paling tinggi di kapal untuk orang mesinnya itu namanya chief engineer. Nah, jadi chief engineer inilah yang bertanggung jawab untuk semua permesinan di atas kapal, termasuk bahan bakar, minyak pelumas, dan air segala macam di atas kapal. Oke, kemudian apa sih yang dikerjakan seorang marine engineer? Udah tadi ya. Nah, adik-adik kalau mau jadi seorang marine engineer, apa aja sih yang harus disiapin untuk jadi seorang marine engineer? Ya, jadi adik-adik harus belajar IPA. Nanti belajar kimia, belajar fisika, terus yang pasti belajar teknik mesin. Nah, kakak dulu dari STM Muhammadiyah, jurusannya otomotif. Jadi begitu kuliah dulu ambil jurusannya jadi teknik. Kemudian ada juga belajar termodinamika, kemudian harus mampu menguasai bahasa asing, Inggris ya umumnya, karena di dunia kerja kita bukan cuma orang Indonesia aja, kita bekerja bareng sama orang dari luar, ada orang Norwegia, ada orang Rusia, ada orang Jepang, ada orang Belanda. Gitu. Tapi kita nggak boleh takut sama mereka. Jadi nggak boleh minder. Orang-orang Indonesia itu bagus-bagus, pinter-pinter gitu. Jadi di kancah internasional juga kita mampu bersaing. Jadi adik-adik mulai dari sekarang harus rajin belajar, ya kan? Nanti supaya mampu bersaing dengan asing. Kita nggak boleh minder. Orang asing juga sama kita belajarnya dengan mereka. Orang asing juga belum tentu lebih pintar daripada kita. Ya. Yang penting rajin belajar ya, adik-adik ya. Ya. Kemudian, oke, pengalaman berkesan selama menjadi seorang pelaut. Jadi seorang pelaut itu ada sedihnya, ada juga senangnya, banyak senangnya. Senangnya kakak dulu waktu tahun 2010 lagi praktek belayar, kakak sudah bisa keliling dunia. Keliling dunia itu ikut kapal, waktu itu dapat charter dari pertama kakak berangkat ke Jepang. Naik pesawat dulu ke Jepang, kapalnya nunggu di Jepang. Habis dari Jepang kapal jalan ke Beaumont, Amerika. Nah, jadi dari benua Asia ke benua Amerika.
Dari benua Amerika masuk lagi ke Eropa. Dari Eropa terus Amerika Latin ke Afrika, ngelewatin Panama Kanal, terusan Panama. Pernah dengar kan terusan Panama? Nah, Iya. terusan Panama itu kapal naik di atas gunung. Jadi terusan itu daratan yang dibelah kemudian untuk lewat kapal. Nah, jadi kalau lewat terusan Panama itu kapal nanti ditarik sama kereta kapalnya. Kapalnya ditarik sama kereta. Pokoknya asik lah, seru lah pokoknya kalau jadi seorang pelaut bisa keliling-keliling dunia. Gratis lagi ya kan? Udah digaji kita keliling dunia. Masuk terusan Suez juga udah pernah kakak. Pokoknya tahun 2010 itu paket komplit semua benua masuk. Begitu pulang selesai praktek belayar, bangga nih cerita sama kawan-kawan satu kamar, kawan-kawan yang sama-sama nyari perusahaan tempat praktek dulu. Wah, gua nih orang dari Lampung, ya kan, orang dari Lampung udah bisa keliling dunia. Tuh. Ikut kapal. Kita juga di kapal bukan di atas kapal aja. Jadi kapal itu kalau pas lagi sandar di pelabuhan itu biasanya bisa 1 hari, 2 hari, 5 hari, bahkan lebih. Nah, di situ kita bisa izin namanya pesiar, gosor. Nah, di situ kita bisa jalan-jalan tuh nanti adik-adik. Kalau ini yang sebelah kiri yang kakak lagi duduk ini di Sines, tempatnya Cristiano Ronaldo. Nah, kalau adik-adik pernah dengar namanya Vasco da Gama, nah, patungnya ada di belakang sini nih, Vasco da Gama. Kalau yang di sebelah kanan ini di Norway, di Norwegia. Kebetulan waktu itu kakak ada kerjaan dari kantor, suruh berangkat ke Norwegia karena ada perbaikan kapal di sana, cuma 2 minggu. Jadi ya itu jalan-jalan aja, pagi sampai sore kerja, malamnya sore sampai malam bisa jalan-jalan keluar, lihat-lihat negara asing. Nah di situ nanti kita bisa bandingin nih, apa iya sih negara kita nih, negara Indonesia ini nggak bagus? Apa ya sih negara Indonesia ini kalah sama luar negeri? Ternyata enggak juga loh adik-adik. Iya. Kakak pernah masuk di Brazil. Wah, di Brazil masih ada juga loh jalan bolong-bolong. Jadi bukan cuma di kita aja. Kalau kita ke Jerman, mungkin kalau menurut kakak bangunan-bangunan di Jerman itu kalah sama bangunan di Jakarta loh. Lebih tinggi-tinggi, lebih besar-besar bangunan di Jakarta. Jadi Indonesia ini setelah dulu mungkin kakak berpikirnya juga begitu, tapi setelah kakak bekerja dapat kesempatan untuk keluar negeri bisa membandingkan, ternyata negara kita ini bagus, dari pembangunannya bagus, terus hasil buminya juga bagus, melimpah ruah ya. Jadi banggalah jadi orang Indonesia ya adik-adik ya. Ya. Nih, yang berikutnya ini di Amsterdam. Nah, waktu itu kakak lagi meeting. Kebetulan dalam 1 tahun itu ada 1 kali meeting harus ke Amsterdam. Jadi di musim pandemi ini sekarang udah 3 tahun kakak nggak pernah meeting lagi ke sana. Jadi meetingnya sekarang ke Zoom online karena negara-negara lain sekarang kan banyak juga yang lockdown, bukan kita aja. Nah, yang sebelah kanan nih, ada yang tahu nggak di mana nih? Menara Eiffel. Di Paris. Paris, ya betul di Paris. Kok bisa nyampe Paris? Nah, waktu itu ada kapal rusak di Perancis. Rusak di Perancis itu nama tempatnya apa ya? Lupa kakak. Nah, waktu itu begitu kakak naik pesawat sampai ke Perancis sana, ternyata belum bisa ke kapal.
Jadi ada jeda sebelum kerja itu selama 3 hari. Nah, dapat lagi kesempatan tuh 3 hari belum sambil nunggu kerjaan bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan ke apa namanya? Menara Eiffel ya. Kakak juga dulu nggak nyangka kok bisa sampai sini gitu ya. Jadi adik-adik kalau punya cita-cita harus yang tinggi, harus yang besar, harus yang hebat. Iya, jangan tanggung-tanggung kalau punya cita-cita. Mau jadi dokter spesialis atau mau jadi jenderal polisi, jenderal TNI, atau mau jadi marine engineer kayak kakak. Pokoknya dari sekarang harus mulai rajin belajar terus supaya cita-citanya tercapai. Ini yang sebelah kiri namanya Golden Gate. Golden Gate ini ada di San Francisco, Amerika. Nah, ini waktu kakak praktek nih tahun 2010, kakak ngelewatin Golden Gate. Yang tengah ini kapalnya besar. Ini oil tanker, lebih besar dari lapangan bola. Wah, capek ya. Kalau keliling kapal aja udah capek. Lebih besar dari lapangan bola. Yang sebelah kanan ini juga waktu kakak meeting di Belgia. Ini lagi jalan-jalan. Yang di bawah ini waktu kakak pulang terakhir kemarin nih di Jepang, ke daerah apa ya namanya, Pak? Itu lihat anim-anim, lihat pokoknya seru lah. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa lihat-lihat robot-robot Jepang sana, kartun-kartun Jepang sana. Asik pokoknya. Oke, habis ya slide-nya. Jadi adik-adik kalau ada pertanyaan boleh diajuin ke kakak. Oh, keren banget ya. Sebentar, ada satu lagi. Kakak kayaknya ada satu video deh. Oke. Udah dikirim sama Mr. Adi. Bisa minta tolong di setelin nggak? Boleh Kak. Tunggu dulu ya. Oke. Oke, kelihatan nggak videonya adik-adik? Kelihatan Kak? Udah kelihatan videonya? Kelihatan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya videonya ya? Ya, Itu video pendek. Jadi waktu itu kakak lagi di Norwegia, lautannya berubah semuanya jadi es. Esnya besar-besar. Esnya besar-besar. Sebesar-besar mobil. Bisa diputar lagi nggak Kak? Tadi tuh kayak Kita putar ya. Mana Mister Adi? Di Mister Adi. penasaran nih jadinya. Hah? Ya, putar sekali lagi. Videonya jadul ya. Nah, ini dia nih. Oh, kayak gitu. Wow. Apa tadi?
apa gitu loh tadi. Nah, gimana adik-adik? Tertarik nggak jadi marine engineer? Oke, keren banget ya. Adik-adik boleh kalau mau tanya miss-missnya juga, terus mister-mister Baik. juga, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Teman-teman, begitulah paparan yang sangat memukau ya dari Kak Aryo. Jadi Miss-nya juga jadi wow. Ya, bagi semuanya yang ingin bertanya diperbolehkan ya, friends ya. Mau tanya tentang marine engineer atau apa, pengalaman apa gitu. Boleh, silahkan ya, friends. Aku. Boleh, iya, silakan Indira. Hidupin dong kameranya dong, Indira. Ya, Miss. Nah, itu kan tadi udah diceritain, katanya ada suka dukanya jadi marine engineer. Tapi kan tadi diceritain sukanya kan, bisa keliling gitu-gitu. Nah, ini nih, dukanya jadi marine engineer tuh apa sih gitu? Kayak, apakah ada kesusahan gitu? Jadi dukanya juga ada, setiap pekerjaan itu ada sukanya, ada dukanya. Kita harus jalanin dengan enjoy. Nah, dukanya kakak memang kerjanya jauh sampai ke luar negeri sana. Mau nggak mau harus tinggalin keluarga. Kakak kalau kerja itu kontraknya 10 minggu kerja, 10 minggu cuti. Jadi kurang lebih 2,5 bulan nggak bisa kumpul sama keluarga. 2,5 bulan harus bekerja, kemudian setelah 2,5 bulan baru pulang lagi ke Indonesia. Terus dukanya lagi apa ya? Mungkin kalau pas lagi kebagian ini pas harus kerja pas Lebaran misalnya seperti itu, pas lagi kerja anak ulang tahun nggak bisa pulang nih, nggak bisa ini ya, kurang lebih seperti itulah dukanya. Kalau yang lain sih banyak sukanya sih, kayaknya sih banyak sukanya daripada dukanya. Oke, ada lain pertanyaan? Iya. Yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan ya, masih ditunggu ya, friends. Tapi enak juga ya Kak ya, liburnya lama. Lama, kerja sama liburnya sama, 2,5 bulan. Rata-rata laut itu ada yang kerjanya ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang setahun. Kebetulan kakak pindah ke perusahaan ini karena satu, kontraknya pendek, cuma 2,5 bulan. 2,5 bulan kerja, 2,5 bulan bisa di rumah bareng sama keluarga. Oke, masih ditunggu ya friends, tapi sebelum itu tadi Miss Ririn ada beberapa catatan nih Kak, pengen penasaran juga, mungkin teman-teman semua juga ada yang penasaran gitu, tapi belum sempat bertanya. Tadi tuh ada istilah masinis 1, masinis 2, apa tadi gitu ya? Masinis 1, masinis 2, masinis 3, masinis 4. Itu bisa dijelaskan nggak sih Kak, itu gimana gitu, apa kapal itu sopirnya ada 4 apa gimana? Kan bingung gitu. Terus angka-angkanya itu maknanya apa gitu? Jadi masinis itu perwira mesin di atas kapal. Perwira mesin di atas kapal itu dipanggil masinis. Biasanya untuk jadi seorang masinis itu kita harus kuliah dulu. Begitu kakak lulus dari STP, dulu dapat ijazah ATT 3, ahli teknik tingkat 3. Dengan ijazah ahli teknik tingkat 3 itu dan pengalaman yang masih sedikit, kakak dulu masih cuma bisa jadi masinis 4 atau masinis 5. Nah, masinis 5 itu masinis paling bawah, paling terakhir gitu. Jadi kepala di kamar mesin itu, di kapal, di kamar mesin itu yang paling tinggi jabatannya namanya chief engineer. Nah, di bawahnya chief engineer itu biasanya ada yang pakai masinis 1, ada yang langsung ke masinis 2. Masinis 2 itu kalau
chief engineer dia bertanggung jawab semuanya tentang permesinan di kapal. Masinis 2 itu kepala kerja. Jadi hari-hari kalau kerja di atas kapal itu yang bagi kerjaannya itu masinis 2 kerjaannya. Oke, hari ini kamu kerja ini, kita harus ngerjain itu yang bagi masinis 2. Setelah masinis 2 ada masinis 3. Masinis 3 itu kerjaan nah, sekarang. Masinis 3 itu apa aja sih tanggung jawabnya? Nah, masinis 3 itu bertanggung jawab untuk generator engine itu pembangkit listrik yang ada di kapal untuk penerangan, untuk segala macam. Kemudian bahan bakar. Nah, bahan bakar di atas kapal itu tanggung jawabnya masinis 3. Jadi kita hitung nih kapal mau jalan dari Jepang ke Cina misalnya. Kita harus bisa hitung tuh. Kapal dari Jepang ke Cina itu kira-kira dengan kecepatan sekian, menggunakan mesin berapa unit, nanti bahan bakar. Nanti kira-kira kalau bahan bakarnya sudah mau habis, kita request buat pengisian bahan bakar, namanya bunker. Nah, di bawah masinis 3 itu biasanya masinis 4. Nah, masinis 4 ini tanggung jawabnya apa? Jadi di kapal itu ada yang namanya pompa-pompa. Jadi pompa itu fungsinya kan untuk memindahkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Pompa itu. Nah, tanggung jawabnya masinis 4 di atas kapal. Jadi minyak itu dari tangki, habis ngisi dari kapal bunker, minyak ditaruh di tangki besar, nanti sebelum dipakai ke mesin itu dialirkan melalui pompa, dihisap dengan pompa. Kemudian air tawar juga buat mandi, buat cuci piring, buat masak, itu semua dialirin melalui pompa. Nah, yang bertanggung jawab untuk pompa-pompa di atas kapal itu masinis 4 biasanya. Masinis 5 itu atau biasanya ada yang bilang junior engineer. Nah, junior engineer ini dia sebagai apa ya, engineer yang baru mulai bekerja. Nah, jadi biasanya dia belum dikasih tanggung jawab banyak, jadi dia sambil belajar mempersiapkan diri sebagai masinis 4. Itu masinis 5. Jadi aku ulangin ya, di kapal itu ada 2 departemen, ada deck departemen dan ada engine departemen. Deck departemen itu siapa aja sih? Deck departemen itu ada kapten, ada chief officer, ada mualim 3, mualim 2. Nah, itu perwira decknya. Kalau perwira mesinnya paling tinggi ada chief engineer, masinis 2, masinis 3, masinis 4, dan junior engineer. Itu punya tanggung jawab masing-masing. Kalau kakak nggak bakal bisa jadi kapten. Kakak bakal mentoknya nanti jadinya seorang chief engineer. Nah, kalau kakak dulu kuliahnya ambil jurusan nautika, nah mungkin titel kakak belakangnya itu bukan MReng, jadi MR. Dapatlah nama di depannya CAPT, jadi kapten. 3 kali sekolahnya tuh baru bisa dapat itu. Rentan waktunya dari ATT 3, setelah lulus itu dapat ATT 3 kakak dulu. Harus belajar dulu di kapal dengan besar yang telah ditentukan. Besarnya itu dan muatannya juga yang telah ditentukan sama pemerintahan. Selama minimal 2 tahun masa layar, baru kemudian bisa sekolah lagi. Sekolah ambil ATT 2. Kalau baru lulus tadi dapatnya ATT 3, ahli teknik tingkat 3, nanti setelah dapat pengalaman baru ambil ahli teknik tingkat 2. Nanti berlayar lagi, dapat pengalaman lagi, baru ambil ahli teknik tingkat 1. Nah, kalau udah ahli teknik tingkat 1 mentok. Udah terakhir. Tinggal nunggu jabatannya aja. Jabatan di atas kapal. Udah jadi ahli teknik tingkat 1 belum tentu juga jadi chief engineer. Gitu. Tapi kan ijazahnya kita sudah siap, kita udah ready. Ada ikatan nanti ada kesempatan, kita udah siap ijazahnya buat jadi seorang chief engineer. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Iya, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat nih, Kak.
Nanti ada yang tanya juga. Ini Miss Ririn bacakan aja ya. Dari Nadia. Ya, dari Nadia. Ya. Miss, aku mau tanya, tadi kan tertulis kalau lulusan STIP itu bisa bekerja di ruang lingkup BUMN. Nah, BUMN itu banyak cabangnya, ada bank, PLN, Pertamina, dan sebagainya. Nah, kalau masuk STIP bisa kerja di bank juga atau enggak? Atau hanya kerja di perusahaan-perusahaan seperti Pertamina? Begitu pertanyaannya, Kak. Silakan ya, Kak. Jadi lulusan STIP bisa nggak kerja di BUMN? Nah, bisa. Rata-rata karena kita bekerja ini kan sesuai dengan kompetensi kita. Kalau untuk kerja di bank, kayaknya nggak nyambung ya, nggak sesuai dengan jurusannya. Adanya nautika, teknika, dan ketelaksanaan dan pelabuhan. Biasanya masuk ke BUMN itu seperti PLN, terus lagi ya, Pelindo, kemudian pokoknya yang berkaitan dengan dunia pelayaran lah, nggak jauh-jauh dari dunia pelayaran itu. Selain itu apa bisa jadi bekerja di pemerintahan? Oh, bisa. Di tahun 2019 kemarin, Kabinet Indonesia Bersatu, Minfo Joni G. Plate ya. Joni G. Plate itu lulusan dari Akademi Pelayaran. Iya, dia dari lulusan Akademi Pelayaran, dia jadi taruna di tahun 1974 sampai 1977. Setelah lulus, dia bekerja di perusahaan pelayaran, mulai berbisnis segala macam. Setelah berbisnisnya maju, dia melangkah ke dunia politik, dan sampai terakhir dia jadi Menko ya, itu juga dari lulusan pelayaran. Jadi lulusan pelayaran banyak peluangnya buat dunia kerja. Bisa jadi kerja di atas kapal, terus bisa juga di industri pelayaran, bisa di offshore, pengeboran lepas pantai, TNI Polri. Kok bisa jadi TNI Polri ya gitu ya. Jadi STIP itu pernah sering melakukan kerjasama dengan kepolisian. Dengan kepolisian itu jadi saya di STIP ini angkatan 51. Adik lighting saya angkatan 52 itu dulu ada sekitar 17 orang dari kepolisian. Nah, jadi dia sudah jadi polisi, sudah bekerja di polisi perairan ya, Polairut, kemudian dititipkan sama kepolisian di STIP. Lantaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dia butuh tenaga perwira mesin dan perwira dek. Di mana tempatnya yang bisa cetak perwira mesin dan perwira dek yang handal? Ya, tempatnya di sekolah pelayaran. Jadi lulusan dari STIP rata-rata banyak yang lulus masuk ke Polairut atau jadi marinir, atau di Kementerian Perhubungan, banyak macamnya. Itu ya. Ada lagi? Baik, ini masih ada lagi nih Kak yang bertanya melalui chat. Oke, dari Fatia. Kak, menjadi profesi seperti kakak kan bekerja di perusahaan asing. Nah, otomatis harus bisa menguasai bahasa setempat. Persiapan kakak dan berapa lama sih kakak dapat menguasai bahasa asing? Ini terkait bahasa itu, Kak. Ya, silakan Kak Aryo. Apa tadi yang tanya tadi? Fatia namanya. Fatia. Halo Fatia. Ya, jadi kakak belajar bahasanya itu bahasa Inggris. Dari kapan belajarnya? Dari SD. SD belajar sedikit, SMP belajar lagi sedikit. Nah, masuk STM belajar lagi. Nah,
masuklah kuliah di STIP. Kuliah di STIP itu hari-hari kita pakai bahasa Inggris. Upacara pakai bahasa Inggris, mau doa makan pakai bahasa Inggris, mau apel pagi, apel sore pakai bahasa Inggris. Gitu. Terus setiap pagi, waktu apel pagi itu ada giliran kita speech di depan lapangan bintang, tempat pelaksanaan apel itu gantian, kita gantian pidato bahasa Inggris tiap hari gantian. Jadi memang di STIP itu hari-hari kita udah pakai bahasa Inggris, mulai makan, laporan, terus mau berangkat ke masjid, sholat, mau apa kita harus pakai bahasa Inggris. Kalau nggak pakai bahasa Inggris kena hukuman. Nah, kita belajar dari situ. Jadi kalau mau belajar jangan nunggu nanti ya, adik-adik. Kalau mau belajar mulai dari sekarang belajar sedikit. Nanti SD sudah belajar bahasa Inggris, SMP nambah lagi ilmunya belajar bahasa Inggris, nanti masuk SMA tambah lagi ilmunya, terus dikembangin ilmunya. Nah, jadi nanti suatu saat kalau bekerja sama orang asing kita bisa komunikasi. Ada lagi? Oke, baik. Masih ada sepertinya, Kak. Ini mulai bersemangat ini membahas Marine Engineer. Dari Kaila. Kaila mau bertanya Kaila. langsung ya, Nak ya? Silakan, Kaila. Oke. Kalau setelah lulus itu kerjanya boleh milih sendiri atau emang dipilihin dari sananya, Kak? Oke. Jadi di STIP itu ada programnya namanya Polbit, pola pembibitan. Pola pembibitan itu begitu kita masuk di STIP itu kita sudah ikatan dinas sama Kementerian Perhubungan. Nah, jadi begitu masuk kuliah kita udah jadi PNS. Udah dibayarin sama negara, udah ada uang saku dari negara selama 4 tahun. Nah, itu kalau ambil yang Polbit, pola pembibitan. Kalau zaman kakak dulu namanya OP, Officer Plus. Nah, kalau kakak ini ambilnya reguler. Jadi kalau yang Polbit atau Officer Plus itu begitu lulus dia mengabdi di Kementerian Perhubungan. Ditaruh di badan diklat, taruh di Syah Bandar, taruh di perhubungan laut, macam-macam. Nah, kalau kakak dulu ambil yang reguler. Jadi kebetulan kakak waktu praktek sudah dapat beasiswa dari perusahaan tempat kakak praktek. Jadi begitu lulus, kakak langsung bisa balik lagi ke situ. Tapi ada juga yang cari sendiri perusahaan ada. Kalau mau praktek nanti ada yang namanya bagian KSPKN kalau di STIP itu. Bagian KSPKN itu nanti dia yang menempatkan taruna-tarunanya itu buat masuk di perusahaan ini, buat masuk di perusahaan itu, tapi melalui tes gitu. Jadi kita kalau mau masuk perusahaan kita dites dulu, bisa nggak kita lulus nggak, kalau lulus kita masuk gitu. Semua perusahaan harus ada tesnya. Ada lagi? Baik, ini kayaknya dari tadi nih yang tanya kok perempuan ya, semangat nih perempuan-perempuan nih kayaknya sama Marine Engineer. Ayo mana ini yang laki-laki nih, ada Rafif, ada Leonel, ada Matthew, Kevin. Ini gimana ini? belum ada geliatnya nih, belum ada suaranya. Masih ditunggu ya, Nak ya. Baik, untuk menunggu teman-teman yang ini bertanya, sebenarnya Miss Ririn juga punya beberapa pertanyaan nih Kak, ya nggak apa-apa lah ya. Boleh. Iya, Miss Ririn tuh ini loh beberapa kali kayak pernah lihatlah beberapa iklan gitu ya. Contohnya kalau di Metro sendiri itu sekolah pelayaran di IDEA itu loh Kak. Nah itu kan kayak langsung kerja, sekolahnya 6 bulan, pendidikan 7 bulan gitu. Nah itu kan kayaknya tuh adalah beberapa sekolah yang seperti itu kayak kursus lah ya Kak ya. Nah itu tuh bedanya apa sih Kak sama STIP ini gitu? Oke. Jadi kalau STIP ini kan akademi kita dididik selama 4 tahun. Begitu lulus kita jadi seorang perwira di atas kapal.
Perwira di atas kapal itu yaitu ada engineer, mualim, sampai kapten itu perwira. Nah, di bawahnya itu ada lagi yang namanya rating. Rating itu kayak mandor, oiler, wiper, jurumudi, ya yang pegang setir kapal itu namanya jurumudi. Ada lagi bosun segala macam. Nah, itu yang bukan perwira di atas kapal. Nah, jadi yang udah kakak sebutin tadi itu, kalau perwira di kamar mesin itu ada chief engineer, masinis 2, masinis 3, masinis 4, di decknya ada kapten, chief officer, ada second officer, ada third officer, itu perwiranya. Untuk jadi seorang perwira, kita harus masuknya di akademi. Nah, akademi itu begitu lulus kita dapat ijazah yang namanya tadi itu. Kalau yang notik dia dapat ANT, ahli nautika tingkat 3, kalau yang teknik dapat ATT, ahli teknik tingkat 3. Kalau yang KLK dia dapat ijazah di 4. Di 4 aja. Dia nggak punya ijazah laut kalau yang KLK. Jadi kalau kayak yang di iklan-iklan, di pamflet itu dia semacam kursus gitu. Jadi dia buka rata-rata buat perhotelan sih. Karena kalau buat bekerja di kapal-kapal passenger itu banyak krunya, ribuan krunya. Kapal passenger itu. Ada yang khusus buat cuci baju, ada yang khusus buat cari kecoa, cari semut, ada. Khusus dia hari-hari kerjanya cuma nyari kecoa, nyari semut, itu ada di kapal passenger itu. Nah, untuk bekerja di kapal passenger atau yang lain, itu butuh sertifikat. Rata-rata mereka itu menyalurkan. Jadi masuk, dididik, terus diarahkan ke tempat pengambilan sertifikat. Tempat pengambilan sertifikat itu adanya di mana? Jadi yang mengeluarkan sertifikat kita itu adalah Kementerian Perhubungan. Jadi untuk mengambil sertifikatnya, sertifikat pelaut ini, itu kita ngambilnya di BPSDM, BPSDM Kementerian Perhubungan. Ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Aceh, ada di Makassar, dan banyak lagi. Nah, jadi itu bedanya. Kalau mau jadi perwira di atas kapal, masuknya harus akademi. Gitu lulus dapat ATT atau ANT. Tapi kalau yang biasanya itu ada pamflet segala macam langsung bekerja itu biasanya diperuntukkan untuk bekerja di selain perwira. Atau dia jadi waiters, atau dia jadi banyak macam lah. Banyak. Iya. Seorang oiler dan lain-lain. Gitu. Oke, baik Kak. Jadi beda tipe ya Kak ya. Kalau yang di pamflet-pamflet itu kan kayak mungkin koki gitu-gitu ya. Jadi perwira kan lebih ke yang kayak mesinnya, terus sebenarnya yang atas-atas lah ya kayak gitu. Jadi kalau perwira itu kita bertanggung jawab. Pemain utama lah ya bisa dibilang. Iya, betul. Tanggung jawab kita kalau kakak mesin ini dilaporkan ke chief engineer, kepala kamar mesin, dia yang jabatan tertinggi di mesin itu. Di bawah kakak lagi masih banyak. Ada wiper, ada oiler, ada oiler number 1, ada lagi fitter. Itu job yang bukan perwira. Fitter itu tukang las. Tukang las di atas kapal itu namanya fitter. Nah, terus yang tukang bersih-bersih itu ada namanya wiper. Terus kemudian juru minyak ada namanya oiler. Mereka kita bilang rating, bukan officernya. Baik. Kita masih tunggu ya friends yang ingin bertanya nih, terutama yang cowok-cowok nih. Ayo, mana suaranya? Tadi cewek-cewek udah. Kak, kalau misalnya jadi perwira ini nih sebenarnya kayak PNS gitu nggak sih Kak? Tadi kan seperti yang udah dijelasin tadi, jadi kalau kakak ini nggak ada hubungannya sama pemerintahan lagi. Karena milih tadi ya? Iya, ambil jalurnya dulu reguler. Oke, baik. Jadi begitu lulus, kakak udah lepas, nggak harus mengabdi lagi. Kalau dulu kakak ambilnya officer plus atau ambilnya polbit, pola pembibitan,
begitu lulus ya mengabdi di Kementerian Oke. Perhubungan gitu. Dan selama pendidikan juga sudah ada pesangon, udah jadi PNS selama pendidikan. Gitu kan. STIP ini kan perguruan tinggi kedinasan ya. Betul. Banyak di Kementerian Perhubungan tuh banyak sekolah sekolah kedinasan. Jadi mungkin kalau adik-adik mau jadi pilot, sekolahnya di mana sih? Mau jadi pilot. Ada di bawah Kementerian Perhubungan juga namanya STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Ada di Curug. Ada di Curug. Nah, kalau mau jadi pelaut di mana? Ada STIP ya kan. Di Makassar juga ada, di Surabaya juga ada. Terus kalau mau berkaitannya dengan transportasi darat, sekolahnya di mana? Sekolahnya di STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Itu ada di Bekasi. Banyak di bawah Kementerian Perhubungan. Nanti jalurnya bisa pilih, mau ambil yang polbit, pola pembibitan, atau yang reguler. Nah, kalau yang reguler ini begitu lulus dia nggak terikat sama pemerintahan. Tapi kalau ambilnya yang polbit, pola pembibitan, dari semasa dia menjalani pendidikan sampai dia lulus, dia sudah masuk PNS gitu. Masuk PNS sudah ada uang saku, sudah ini. Jadi begitu lulus dia siap ditempatkan. Siapkan ditempatkan di mana-mana, nanti ada di Aceh, ada yang di mana. Yuk, ada lagi pertanyaan? Wow, kayaknya bahasnya tuh banyak banget ya kayak hari ini. Banyak. Jujur Habis. Kalau dibahas seru. Seru, iya. Seru apalagi apa ya, ternyata bisa milih ya, kita bisa bebas, maksudnya nggak terikat oleh pemerintah gitu. Terus kita juga bisa nentuin kontrak sama perusahaan mana gitu ya. Ya, tapi kita juga harus punya pengalaman ya. Betul. Yang satu kita harus punya skill, kita harus punya pengalaman. Jadi begitu masuk di perusahaan, ya kita kan kita cari yang terbaik, tempat bekerja kita cari yang terbaik. Kalau kita rasa di sana lebih baik, ya kita pindah ke sana gitu. Jadi untuk pindah itu kan harus ada proses segala macamnya, harus tes. Kita harus menguasai lah di bidangnya itu. Wow, itu dia ya friends ya. Jadi kita banyak yang kita akhirnya tahu hari ini tentang kapal, tentang dunia laut gitu ya dari Kak Aryo. Luar biasa banget. Dan ya kalau kita naik kapal tuh kadang kita nggak pernah merhatiin unsur-unsur apa ya, peran-peran penting ya yang ada di kapal ya. Contohnya kayak marine engineer kan itu kan perannya penting banget gitu loh dalam sebuah pelayaran gitu kan Kak. Tapi Kak Aryo ini bisa nggak sih kerja di kapal yang muatnya orang gitu kan? Tadi kan kakak muatnya kayak oil, gas gitu. Itu Kak Aryo bisa nggak kira-kira kalau kerjanya di kapal yang muatnya orang gitu? Bisa. Bisa Jadi, aja ya. Untuk kerja di satu jenis kapal itu kita harus punya sertifikatnya. Gitu. Misalnya mau kerja di kapal oil tanker, kita harus punya sertifikat oil tanker. Kalau kita mau kerja di chemical tanker, kita harus punya sertifikat chemical tanker. Kalau di gas tanker, harus punya sertifikat gas tanker. Jadi, saya dulu begitu pendidikan di STIP, udah mulai ngambil itu sertifikat. Jadi begitu lulus sudah punya sertifikat gas, sertifikat chemical, udah punya sertifikat oil, terus ada lagi sertifikat buat kapal-kapal penumpang, kapal passenger, kapal ro-ro. Jadi begitu lulus, udah bisa nih dipakai nih sertifikatnya, mau kemana kita, tinggal pilih mana yang cocok nih buat kita, mau kerja di kapal apa gitu. Oke. Jadi paket lengkap banget ya emang ya di STIP. Bisa kalau dipikir-pikir iya juga ya gitu kan. Keren. Baik, masih ditunggu ya friends yang ingin bertanya. Kalau tidak ya kita mungkin bisa mengakhiri. Ayo, masih ada nggak?
Yang cowok-cowoknya dong. Iya dong. Biasanya rata-rata itu jadi marine engineer itu laki-laki. Tapi ada juga. Ada yang cewek nggak sih, Kak? Ada. Ada ya. Iya, kemarin kerja Emansipasi. di atas, di kapal ya benar. Di kapal kemarin masinis 3 yang gantiin saya cewek engineer. Wow. Orang Belanda. Oke. Wah, jadi dia nggak takut nih perempuan. Dia main-main oli, dia pegang-pegang kunci. Iya, berani. Seru gitu ya, bayangin deh. Halo, cek. Oke, Mister Adi kayaknya mau tanya ini. Silakan, Mister. Oke, siap. Aryu, Samsu. Oke, Maaf, Mister. Ini suaranya agak dengung, Mister. Agak dengung ya. Iya, iya. Apa headsetnya apa gimana, Sir? Headset. Oke, kabar Kak Aryu. Baik, Mr. Adi. Kebetulan memang berteman bersahabat ya, lumayan dekat ya, Kak Aryu. Ya, terima kasih banyak ini ya mewakili dari ya dari Yayasan Cahaya Bangsa School Metro udah berkenan untuk kasih sedikit motivasi terus membuka cara berpikir anak-anak kita ya, Kak Aryu ya. Ini mau tanya Kak Aryu. Putus nih, suaranya putus. Nggak dengar suaranya. Mr. Adi. Ya, sepertinya Mister Adi lost Cek. sinyal. Ya, udah terdengar, gitu suaranya. Mister. Gimana, Mister? Apa yang mau ditanyain? Aduh. Ini Kak Aryu. Hanya ini. Kalau kita bekerja itu kan mesti kita orientasi dengan pendapatan Kak Aryu. Nah, ini jadi pertanyaan. Ini ya, ini ya. Kalau jarang main tabungan. Nah, kira-kira untuk per bulan itu kita masih pakai kurs rupiah atau sudah pakai kurs dolar itu Kak Aryu? Gitu aja sih Kak Aryu. Biar teman-teman anak-anak kita biar tahu mereka jadi oh ternyata ada pekerjaan yang lumayan menjanjikan ternyata resiko juga ya. Ini kita bekerja dari nah, itu Kak Aryu. Oke. Jadi kalau kita kerja di perusahaan asing, gaji kita itu dibayarkan berupa US dollar. Jadi kalau pengen gajinya dolar, laut. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan nasional, domestik, biasanya juga dikasih rupiah. Gajinya kalau untuk pelaut, alhamdulillah menjanjikan juga. Gitu. Jadi baru lulus dulu, ini cerita ya, supaya anak-anak bersemangat mungkin kalau ada yang mau Boleh jadi, banget, Kak, boleh banget. engineer kerja. Siap. Jadi dulu waktu baru lulus dari STIP, kerja di perusahaan pertama, saya alhamdulillah sudah dapat gaji sebesar 1.700 US dollar, sekitar hampir 20 juta baru lulus dari STIP. Jadi setelah belajar pendidikan selama 4 tahun, lulus, berani kerja di perusahaan luar. Kerja di perusahaan luar negeri, alhamdulillah udah dapat gaji segitu tuh baru lulus. Jadi adik-adik kalau pengen gajinya dolar, pengen jalan-jalan ke luar negeri, ayo jadi marine engineer atau jadi pelaut lah, jalan-jalan gratis. Gimana Mister? Terjawab Mister? Lumayan terjawab ya itu. Oke teman-teman, jadi ternyata ada pekerjaan di luar ya, ada pekerjaan di luar yang sangat menjanjikan sekali. Gaji lumayan sekali untuk penghidupan kita ya. Aduh. Tapi mendapatkan nominasi itu semuanya perlu perjuangan yang luar biasa.
biasa juga ya Kak Aryo ya. Terutama waktu ya, apalagi Kak Aryo kan udah yang bertemu keluarga ya karena sama apa ya si Bujang Kak Aryo berlayar ingat ya. Jadi teman-teman semuanya ini ada salah satu job yang karir ya yang bisa nanti bisa dan kedepannya membawa wawasan kalian ternyata banyak loh dan kerjanya istrinya yang di luar sana itu ada dan uangnya luar biasa. Itu aja sih dari thank you ya untuk Kayo untuk jawabannya. Semoga kita bisa Ririn. Terima kasih. Sama-sama Mr. Adi. Baik, terima kasih Mr. Adi. Ternyata, wow, teman dekatnya Mr. Adi ya, luar biasa. Baru tahu loh kalau orang Pekalongan, orang Lampung tuh hebat-hebat gitu ternyata ya. Ya. Dulu tadinya mau kuliah bareng sama Mr. Adi. Oh gitu, Mr. Adi gagal ya. Berangkat ke Jakarta sendiri, Mr. Adi dengan jalurnya sendiri. Dia mau jadi guru dulu ya kan. Ya udah, tadinya mau berangkat berdua ke Jakarta. Wah. Mau jadi pelaut ya kayak nenek moyangnya. Iya, siap. Luar biasa. Baik, masih adakah yang ingin bertanya ya, friend? Jadi enggak? Melak ya? Udah. Baik, itulah tadi sesi sharing and caring class ya kita bersama Kak Aryo. Terima kasih banyak Kak Aryo. Kak Aryo kayaknya Chris ya. Halo, Kak. Suara saya terdengar nggak ya? Oh, Kak Aryonya terpental. Ya, dan terima kasih juga kepada friends semua yang udah menyimak, sudah antusias bertanya tentang profesi marine engineer ini tadi ya, friends. Ya, ini bisa dijadikan referensi, friends. Kan lumayan ya, makin banyak, makin terbuka. Wah, ternyata dunia kerja atau yang nanti ada hubungannya dengan cita-cita kalian itu nggak sempit loh, luas loh, banyak loh profesi-profesi yang berperan penting dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi luas banget. Kita kalau sering-sering lihat, sering-sering ini kan jadi punya banyak pilihan, kita jadi lebih mencocokkan kita lebih cocoknya di mana ya, ini tipenya aku banget apa enggak, terus kita juga bisa memilih gitu. Kalau mungkin ya misalnya apa ya, curhat kali ya, kalau dulu mah namanya sekolah di desa gitu kadang nggak terlalu banyak pilihan gitu kan, jadinya nah ini adanya Kak Aryo, kita sharing sama Kak Aryo itu kayak luar biasa banget, kita bisa jadi tahu dunia laut gitu, bisa jadi pelaut. Dulu misalnya mikirnya pelaut itu yang maksudnya zaman dulu aja gitu, ternyata pelaut tuh ya zaman sekarang tuh ya itu ya chief engineering, marine engineering, kayak gitu, kapten gitu kan ya. Baik, ini Kak Aryo sudah kembali. Terima kasih banyak ya Kak Aryo Samsu sudah mau sharing bersama kita, memberikan apa ya, pengalamannya, berbagi cerita bagaimana menjadi marine engineer, suka dukanya yang wah luar biasa sih, kayak ngebayangin berlayar dari Jepang ke Amerika tadi, wah pengalamannya kayaknya luar biasa banget gitu kan. Terus waktu berlayar ngelihat es, bongkahan es besar-besar itu kayaknya kalau Miss Ririn tuh cuman ngebayanginnya cuman ada di film doang gitu loh, nggak pernah nyata. Ya Allah ya Robi. Ya semoga ya semoga nanti teman-teman semua di sini
bisa apa ya, bisa explore gitu ya, bisa kerja di banyak bidang gitu ya, nanti bisa berbagi juga ke adik-adiknya seperti Kak Aryo sekarang ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aryo, semoga sukses selalu waktu kerja di pelayaran, makin sukses, terus apa ya, bisa bermanfaat lebih luas lagi, bisa lancar karirnya sampai jadi chief engineer. Wede. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi di SMP Cahaya Bangsa dengan personil yang berbeda, dengan adik-adik yang mungkin sekarang adik-adiknya masih kelas 1 SD gitu kan ya. Oke, sesi terakhir kita ya, kita akan foto bersama dulu ya untuk mengabadikan momen yang sangat berharga ini, friends, biar nanti bisa di print, bisa ditaruh di kamar, kasih tulisan, aku mau jadi chief engineer gitu kan ya. Oke, yuk kita buka kamera dulu yuk, kita foto bareng yuk. Nih jarang-jarang loh kita, nanti kalau misalnya Kak Aryo udah berlayar, kita nggak bisa sharing and caring lewat Zoom nih, nanti di samping kamar mesin nanti lewat Zoom. Kan ya. Ayo friends, kita buka kamera dulu. Aida, Satrio, Matthew, Kevin, Brian, Sania, kita buka kamera dulu ya Nak ya, kita foto bareng. Iya. Karena laptopnya mau habis baterai, jadi kameranya nggak bisa dibuka. Oke, boleh. Nah, mati lampu ya Nak ya di sana ya. Apa ya? Mau habis baterai. Iya, iya. Oke. Fatia, yuk open kamera dulu Nak. Yusuf, Matthew masih ditunggu open kamera. Satrio, Kevin. Siap-siap admin host, oke. Gayanya, siapin gayanya. 1, 2, 3. Nah, ada yang belum siap ya, ulangi ya, 1 kali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi lah. Nanti ada yang ketinggalan lagi. Kurang ya? 1, 2, 3. Oke deh. Thank you Kak Aryo. Thank you friends sudah hadir ya. Oke, sama-sama Miss Ririn. Deh, buat adik-adiknya ya, Cahaya Bangsa, sedikit aja nih. Tetap semangat, belajar terus, ya kan. Kita harus bisa bersaing di kancah internasional. Jadi kalau punya cita-cita, jangan sedikit-sedikit. Cita-cita yang luas, yang tinggi. Gitu. Kita harus bisa bersaing dengan asing. Kita juga mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana. Semangat ya belajarnya ya, adik-adik Cahaya Bangsa. Mudah-mudahan jadi orang sukses semua.